Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada praktikum proses manufaktur. Di sini kami akan membuat video tentang proses pembubutan dalam membuat sebuah gagang martil. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah awal dalam membubut, yaitu bagaimana cara menyetel posisi tinggi mata pahat berada pada posisi center dengan kepala lepas, yaitu dengan cara posisikan dan arahkan kepala lepas ke ujung mata pahat dan perhatikan posisi ujung lap center dan ujung mata pahat berada di ketinggian yang sama atau center. Oke, bisa kita lihat di sini mata pahat dan lap center sudah berada posisi center. Oke, langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara membubut permukaan. Langkah untuk membuat permukaan yaitu pasangkan benda kerja pada cak dan pastikan benda terkunci dengan baik. Pemotongan bubut permukaan dilakukan dengan cara memutar maju eretan atas sebagai kecepatan pemotongan dan eretan melintang sebagai pengatur kedalaman potong. Pemotongan ini bergerak tegak lurus terhadap sumbu simetris benda kerja. Lakukan hal tersebut berulang-ulang sampai mencapai ukuran yang sesuai dengan job yang diberikan. Jangan lupa dikasih dengan air coolant agar mata pahat dan benda kerja tidak panas. Oke, langkah selanjutnya itu bagaimana cara membuat lubang center drill. Di sini kita pastikan dulu apakah lap center dan benda kerja berada posisi center. Dan setelah itu pasangkan mata bor center di bagian pemegang bor, lalu pasangkan pemegang bor di bagian kepala lepas dan kunci. Kemudian arahkan kepala lepas hingga mendekati benda yang akan dikerjakan. Setelah itu hidupkan mesin dan kunci kepala lepasnya supaya tidak berpindah-pindah. Putar spindle hingga mata bor berada di kedalaman 3/4 dari drill bit center.
Saat melakukan proses pengeboran, jangan lupa beri oli agar benda yang dikerjakan dan mata bor tidak panas. Setelah selesai dan drill bit center berada di kedalaman yang pas, undurkan spindle kual lepas menjauhi benda kerja dan matikan jika sudah selesai. Seperti itulah langkah-langkah dalam membuat lubang center drill. Oke, pasangkan benda kerjanya. Step selanjutnya yaitu bagaimana cara membubut rata dengan teknik membubut step by step sesuai dengan job set. Di sini kami terbagi menjadi 3 step. Yang pertama yaitu melakukan pembubutan rata dari diameter 25 mili ke diameter 21,8 mili sepanjang 190 mili. Dan yang kedua yaitu membubut rata dengan diameter 19 mili sepanjang 120 mili. Dan yang ketiga yaitu membubut rata dengan diameter 11 mili sepanjang 30 mili. Jangan lupa dibantu dengan air coolant agar benda kerja dan mata pahat tidak panas. Lakukan pembubutan rata secara berulang-ulang hingga dapat ditemukan keukuran yang diinginkan. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat tirus. Di sini kami menggunakan eretan atas. Langkah pertama dalam membuat tirus adalah menghitung terlebih dahulu berapa sudut kemiringannya, yaitu dengan cara diameter awal dikurangi diameter akhir dibagi 2 dikali dengan panjang tirus. Maka tan alfa sama dengan 19 dikurang 13 dibagi 2 dikali 84. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,0357. Dan ini baru hasil dari tan alfa. Sementara kita mencari sudut alfa menggunakan kalkulator centipede, yaitu hasil yang kita dapat dari sudut alfanya 0,0357 adalah 2,0 derajat. Dapat sudutnya, geserkan eretan atas ke arah kanan karena kita membuat tirus dari ukuran kecil ke ukuran yang besar. Lalu atur kemiringan eretan atas sebesar 2,0 derajat. Lakukan pemakanan menggunakan eretan atas dan dibantu dengan air coolant. Lakukan pemakanan berulang-ulang kali hingga mencapai ukuran yang kita inginkan. Jadi langkah selanjutnya yaitu sebelum kita membuat knurling ada baiknya kita membuat chamfer terlebih dahulu. Apa tujuannya? Yaitu adalah untuk menghilangkan sisi tajam yang ada pada bentuk silindris. Dan bagaimana caranya? Caranya yaitu putarkan tool force mata pahat sesuai sudut yang diinginkan. Di sini kami menggunakan sudut 45 derajat. Langkah yang terakhir yaitu membuat knurling. Bagaimana cara membuat knurling? Terlebih dahulu kita pastikan diameter benda kerja dikurangi dengan 0,2 mili. Yang sebelumnya diameter benda awal sebesar 22 mili dibuat menjadi 21,08 mili. Lalu pasang roda knurling menggunakan tool holder, kemudian centerkan. Settingkan RPM dengan putaran rendah dan feeding rendah. Dalam proses ini mesin harus bergerak secara otomatis dan juga dibantu dengan oli. Setelah itu lakukan knurling hingga mencapai panjang knurling yang diinginkan. Setelah dapat panjang yang kita inginkan, kita dapat matikan mesin.
dan proses knurling pun selesai.